Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari yang kemarin. Setelah kita mempelajari rangkaian resistor, hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai dioda. Jadi dioda ini atau bahasa Inggrisnya disebut dengan diodes. Ini adalah komponen dengan dua terminal. Dia disimbolkan seperti ini. Yang ini adalah anoda, yang ini adalah katoda. Bentuknya sendiri, dia untuk dioda junction, ini anoda, di sini katoda, dan di sini ada tanda terminal negatif. Oke, selanjutnya kita coba mempraktekkan sebenarnya bagaimana fungsi dioda itu. Dioda itu sebenarnya terdiri dari bahan dasar silikon. Dia adalah material dari unsur periodik semi metal. Jadi kalau misalnya dari gambar ini kita ingin mengetes dioda bagaimana dia bekerja, maka kita harus melakukan sebuah eksperimen. Nah, di sini saya akan mengetes sebuah dioda. Kita lihat bahwa ini adalah dioda. Kita tes di sini. Nah, dia menyala. Dengan catatan di sini adalah positif, yang di sini adalah negatif. Maka kita lihat diodanya menyala. Coba misalnya kita balik. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini baterainya sama sekali nggak nyala. Karena arus dari terminal positif ini dia tidak menghantar ke dioda LED ini, maka tidak akan terjadi transfer arus. Sedangkan kalau kita balik lagi, apa yang terjadi? Maka LED-nya akan kembali menyala. Apa yang ingin saya perlihatkan di sini adalah bahwa dioda ini mengalir dalam satu arah. Jadi kalau ini, maka dia baterainya tadi arusnya akan mengalir ke atas, turun ke bawah sehingga LED-nya bisa menyala. Sedangkan kalau misalnya saya ganti seperti ini, maka arus tidak akan bisa lewat. Dia terblok di sini. LED tidak akan menyala. Ini karena ada di dalam sini ada namanya depletion region yang memblok arus dari baterai menuju ke LED. Nah, dioda sendiri adalah biasanya digunakan untuk mengalirkan listrik dalam sistem forward direction. Tetapi dalam sebaliknya dia di blok. Jadi dia seperti prinsipnya pipa air, pernah yang saya ceritakan dulu. Di sini ada engsel keran, engsel valve. Kalau ada aliran air dari kiri ke kanan, maka engsel valve ini terdorong untuk membuka dan arus akan lewat. Sedangkan bila dibalik, ini engselnya, ini valve-nya akan menutup. Kalau misalnya arah arusnya dari sebelah kanan, dia akan, ayunan dari pintu air ini akan menutup sehingga air tidak bisa lewat ke kiri. Sedangkan bila aliran ke kanan, pintu air ini akan terdorong membuka, sehingga sama seperti prinsip dioda ini. Bila dia dibuat arah positif seperti ini, maka dia akan membuat LED menyala. Sedangkan bila dibalik, maka dia akan menutup seperti ini, sehingga LED tidak bisa menyala.
bahan utama untuk membuat satu buah dioda itu adalah dua yang paling umum ya. Jadi yang pertama itu kalau untuk dioda seperti ini dibuat dari bahan silikon. Silikon dicampur dengan didoping dengan arsenik. Tapi juga ada unsur boron di dalamnya. Jadi atom silikon terdiri dari 4 buah elektron valensi. Kita lihat di sini bahwa atom silikon dia berada di grup 4, sedangkan boron ada di grup 3. Sedangkan arsenik ini ada di grup 5. Juga ada antimoni. Jadi di grup yang hijau ini 3, 4 dan 5 ini dia adalah masuk dari kategori semi metal atau yang biasa kita sebut dengan semikonduktor. Nah, agar kita bisa membuat sebuah dioda, maka kita perlu tahu sedikit dasar-dasar dari atom silikon ini. Jadi silikon itu terdiri dari 4 elektron valensi. Jadi kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, dia ada 4 ya. Sedangkan untuk arsenik dia memiliki 5 cabang ya. Sedangkan untuk boron itu dia hanya memiliki 3 elektron valensi. Nah, kalau misalnya saya gambarkan seperti ini, ikatan silikon dalam suatu struktur silikon. Nah, ini 1, 2, 3. Jadi masing-masing memiliki 4 elektron valensi. Nah, di sini dia saling mengikat. Ini 4, di sini juga saling mengikat. Ini saling mengikat. Nah, ini dalam struktur standar. Jadi masing-masing saling mengikat dalam sebuah struktur atom silikon. Nah, agar dia bisa berfungsi sebagai semikonduktor, agar elektron itu bisa berpindah, maka kita butuh proses namanya proses doping, di mana kita tambahkan 1 atom arsenik atau arsenik As ya, boron. Kita injeksikan atom arsenik ke dalam struktur silikon ini, sehingga ikatan struktur yang ada dalam silikon ini akan menjadi terbongkar. Jadi misalnya saya injeksi 1 buah As di sini, arsenik, maka ini kita ganti dengan Ar. Karena dia ada 5 elektron valensi, maka ada 1 yang lebih. Karena pada dasarnya silikon hanya ada 4, 1 di atas, 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di bawah. Karena ada 1 lebihnya, maka dia ada 1 yang bebas. Ini elektron valensi yang bebas. Ini dalam dioda disebut dengan tipe N atau N-type. Ini adalah dioda N. Sedangkan pada dioda yang satunya atau dioda tipe P, dia juga sama. Jadi struktur silikon standar, jadi terdiri suatu buih material yang terdiri dari atom silikon, masing-masing memiliki 4 elektron valensi yang saling mengikat. Nah, kalau kita membuat junction tipe P, maka yang ini kita injeksikan dengan atom boron. Boron itu memiliki 3 elektron valensi. Jadi kalau misalnya saya melakukan proses doping, saya tembak di dalam, maka yang ini
Misalnya saya tembak yang sebelah sini, saya ganti dengan Br atau boron, maka dia akan kekurangan 1. Jadi di sini hilang 1. Jadi di sini ada lubang. Jadi satunya ini hilang. Jadi di sini hanya 1 baris saja. Jadi satunya hilang. Sedangkan yang tadi kita kelebihan elektron. Sedangkan yang ini membuat lubang atau kita sebut dengan holes. Nah, kesimpulannya adalah dioda N-type, sambungan N-type, maka dia memiliki elektron valensi yang lebih 1 ya. Jadi dia memiliki extra free elektron valensi. Jadi N-type ada extra free elektron. Ada 1 yang melayang karena sudah kita injeksikan dengan 5. Sedangkan untuk yang satunya, yang P-type, maka kita kekurangan ya. Jadi dia memiliki extra free holes. Jadi dia ada 1 yang berlubang. Nah, apa yang terjadi bila P-type dengan N-type ini digabungkan? Nah, ini akan kita buat pada gambaran selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di P-type tadi, yang P-type ini dia memiliki lubang atau holes yang kita gambarkan seperti ini. Kemudian yang N, dia memiliki kelebihan, dia punya elektron bebas 1 ya, maka ini kita gambarkan seperti ini, minus N-type. Nah, bila digabungkan seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah holes yang ada di P, dia akan melompat ke kanan. Sedangkan elektron bebas yang ada di N-type, dia akan melompat ke kiri. Jadilah seperti ini. Nah, kalau pada awalnya hanya ada 2 region, region holes, ini region 1, ini region 2, region elektron bebas, region holes, maka begitu didempetkan, dirapatkan, dia akan membentuk 3 buah wilayah. Jadi wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Wilayah 3 ini disebut dengan depletion region atau depleted region. Ini unbiased, artinya belum diberikan 1 buah tegangan pun, belum ada energi yang kita alirkan ke dalam. Dengan bergeraknya hole ke kanan dan bergeraknya elektron bebas yang ada di N-type ke kiri, maka yang sebelah kanan ini menjadi sangat positif, sementara yang kiri ini menjadi sangat negatif. Ini adalah muatan yang terjadi di dalam struktur dioda ini. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi di sini adalah hole bergerak dari kiri ke kanan sehingga terbentuk region yang ketiga yang kita sebut dengan depletion region. Kemudian di jalur N-type
dia menjadi sangat positif, sedangkan di P-type dia menjadi sangat negatif. Nah, setelah depleted region ini terbentuk, karena dia sudah saling mengikat, maka elektron bebas yang ada di sini dia tidak akan bisa lagi mendobrak atau berpindah ke kiri, sedangkan holes ini tidak lagi bisa berpindah ke kanan. Jadi dia sudah membentuk barrier atau penghalang sehingga elektron sama sekali tidak ada yang bisa lewat. Nah, kalau misalnya saya menyambungkan sebuah baterai ke dalam konstruksi dioda ini, apa yang terjadi? Ini disebut dengan forward bias, di mana arus akan mengalir dari positif ke negatif. Dia seperti ini. Yang terjadi dalam dioda tersebut adalah depleted region menjadi semakin mengecil, sehingga elektron itu bisa bebas bergerak, karena depleted region itu membentuk semacam hambatan yang nilainya kecil untuk forward bias ini, sehingga elektron itu bisa mengalir dengan bebas, arus bisa bergerak karena dia depleted regionnya sudah sangat kecil atau hambatannya sudah menjadi sangat rendah. Sedangkan pada konstruksi reverse bias, kita balik baterainya dari positif menjadi negatif, negatif menjadi positif seperti ini. Yang terjadi adalah pada dioda depleted region itu semakin menebal sehingga elektron itu tidak bisa mengalir dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Apa yang terjadi? Seperti pada rangkaian LED yang saya perlihatkan sebelumnya, bahwa LED tersebut tidak bisa menyala sama sekali. Jadi di sini depleted regionnya semakin tebal sehingga arus di dalam sini akan terblok. Dia tidak akan bisa memindahkan elektron sama sekali. Depleted region pada dioda silikon itu tegangannya sekitar 0,7 volt. Apa artinya? Bahwa untuk menembus depleted region dibutuhkan tegangan paling tidak sebesar 0,7 volt agar arus bisa lewat. Ini untuk dioda dengan material silikon. Sedangkan untuk dioda dengan material germanium atau Ge, itu dia hanya sebesar 0,3 volt, maka arus sudah bisa lewat. Kalau kita lihat model grafik dari dioda ini, maka dia akan seperti ini. Dia naik ke atas, sedangkan ini adalah arus, ini adalah tegangan. Di sini sekitar 0,7 volt. Nah, pada titik ini bila tegangan di bawah 0,7 volt, dianggap dioda belum bekerja. Bila tegangan diberikan lebih besar dari 0,7 volt, maka arus yang lewat bisa langsung sangat besar, sehingga dioda bisa berfungsi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba sebuah latihan soal untuk mengintegrasikan dioda PN junction ke dalam rangkaian listrik. Misalnya, saya punya contoh soal seperti ini. Di sebuah resistor, kemudian ini ada sebuah LED seperti tadi. Ini adalah 0, ini adalah lampu LED, ini adalah R. Sedangkan di sini saya hubungkan dengan sebuah baterai misalnya ya, baterai. Nah, ini adalah diodanya dari jenis silikon. Sedangkan LED ini misalnya dia membutuhkan tegangan sebesar 2 volt dan
Ini misalnya tegangan dioda sebesar 0,7 volt, tegangan tembusnya, maka yang ditanyakan nilai R-nya. Nah, bila R yang ditanya, maka kita sudah bisa menghitung. Kalau misalnya saya menganggap di sini adalah 12 volt dan arus LED ini sebesar 10 mA, maka kita sudah bisa mencari berapa nilai resistansi yang pantas di sini agar LED bisa menyala. Nah, kita beri tanda dulu bahwa di titik A kita berikan di sini A dan di sini kita berikan titik B. Nilai A bisa kita peroleh dari mengurangkan tegangan baterai ini dengan tegangan tembus dioda sebesar 0,7 volt. Berarti VA sama dengan tegangan baterai, V baterai, kurangkan tegangan tembus dioda. Berarti ini adalah 12 kurang 0,7. Berarti ini hasilnya adalah 11,3 volt ya. Nah, sedangkan kita tahu tegangan di sini adalah 2 volt. B ini 2 volt ya, karena LED ini memerlukan tegangan sebesar 2 volt. VB adalah 2 volt. Nah, agar tegangan di sini sampainya hanya sebesar 2 volt, maka tentu tegangan di A 11,3 perlu direduksi dengan resistor sekian agar tegangan sampai 2 volt. Nah, kalau begitu, berapa tegangan yang harus direduksi oleh resistor di sini? Maka kita cari dulu. Berarti tegangan di R sama dengan 11,3 kurang 2. Tegangan di A kurangkan dengan tegangan di B. Berarti sama dengan di sini 9,3 volt. Berarti tegangan resistor di sini harus mengurangkan tegangan sebesar 9,3 volt agar tegangan sampai di titik B sebesar 2 volt saja. Nah, selanjutnya karena kita sudah memperoleh tegangan drop di R dan kita juga sudah punya arus yang mengalir pada rangkaian seri sebesar 0,01 ampere, maka R sudah bisa kita hitung. Berarti R sama dengan V per I. V ini adalah V drop di resistor dan I ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian seri. Berarti 9,3 per 10 mA itu sama dengan 0,001 saja. 0,01 sama dengan 930 ohm, atau kalau di pasaran kita cuma dapatnya nilai 1 kilo ohm ya. Nah, untuk selanjutnya misalnya rangkaiannya seperti ini. Saya punya sebuah baterai sebesar 5 volt, kemudian di sini saya hubungkan dengan sebuah resistor. Sini ada sebuah resistor, kemudian di sini sebuah dioda. Kali ini dioda PN junction, dioda biasa saja. Misalnya di sini saya berikan nilai 43 ohm. Di sini nilainya sebesar 70 ohm saja. Kemudian tegangan drop dioda silikon itu adalah 0,7. Yang ditanyakan adalah ini misalnya R1, ini R2. Arus yang mengalir di sini adalah I1. Kemudian arus yang mengalir di sini adalah I2. Kemudian arus yang mengalir di sini adalah dioda ID saja ya, arus dioda. Nah, yang ditanyakan adalah berapa arus I1 atau arus total, kemudian berapa arus I2, kemudian
berapa arus I3 ya. Kemudian kita bisa juga mencari tegangan di R1, tegangan drop di R1, V di R1. Nah, untuk model rangkaian yang seperti ini, kita bisa melihat untuk memperoleh arus totalnya, maka kita tidak bisa langsung gabungkan karena ini kita nggak tahu resistansi di sini berapa. Tapi itu bisa kita dapatkan melalui rangkaian di sini dengan mencari arus I2 terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita paralelkan, maka kita tahu bahwa tegangan drop di sini adalah sebesar 0,7 volt. Maka kita bisa mencari berapa nilai dari arus I2. Berarti I2 sama dengan V per R2 ya. Tegangan dropnya itu diperoleh dari dioda karena dia rangkaiannya sifatnya paralel. Berarti 0,7 dibagikan dengan 70 ohm. Ini kita dapatkan sebesar 0,01 ampere atau 10 miliampere. Ini untuk arus I2 karena sudah kita peroleh. Nah, sedangkan untuk mencari arus dari I1, kita harus tahu dulu berapa tegangan drop di R1. Tegangan drop di R1, V di R1, sama dengan tegangan baterai dikurangkan dengan tegangan yang ada di titik sini, di titik junction ini. Tegangan di titik junction ini kita tahu sebesar 0,7 atau kita tulis tegangan dioda aja ya, tegangan dioda. Berarti ini 5 dikurangkan dengan 0,7. Berarti kita dapatkan hasilnya sebesar 4,3 volt. Berarti agar tegangan sampai di titik ini sebesar 0,7 volt, maka resistor ini harus mereduksi tegangan sebesar 4,3. Berarti 5 kurang 4,3 dapatnya 0,7 volt. Nah, karena kita sudah tahu reduksi tegangan sebesar 4,3 dan nilai R-nya sebesar 43, maka kita sudah bisa tahu berapa arus yang mengalir di I1 ya. Berarti I1 sama dengan V di R1 per R1 sendiri. Berarti tegangan drop di R1 adalah 4,3 volt bagikan dengan 43 ohm. Maka kita akan dapatkan sebesar 0,1 atau 100 miliampere. Nah, kita sudah dapatkan nilai I1, kita dapatkan nilai I2. I1, I2, sekarang kita mencari arus di delta atau arus I3 ya. Ini maksudnya I3 tadi ya, ID sama dengan, berarti arus I3 adalah arus yang lewat di I1 ini sebenarnya adalah arus total. Di sini dia terbagi dua. Jadi satunya ke I2 sebesar 10 mA, satunya ke dioda sebesar sekian miliampere. Seperti yang kita pelajari di titik percabangan itu, hukum Kirchhoff, bahwa bila di sini arus sebesar 100 mA totalnya lewat, di sini kan terbagi dua. Kemudian dia berkumpul lagi di ujung satu titik, di satu titik sini kembali 100 mA. Nah, kita tahu satunya adalah sebesar 10 mA. Satunya 10, berarti sisa yang di bawah ini agar kembali 100 berarti sebesar 90 mA. Berarti di sini sebenarnya adalah I1 kurang I2. Berarti kita dapatkan di sini 100 mA kurangkan 10 mA. Berarti kita dapatnya
90 mA. Itu adalah arus yang mengalir di I3 atau ID ya. Ini adalah 90 mA.